evolutionary process going on. But mankind won't be destroyed. The fact that you and I are working here today is evidence of that. Kembali lagi di channel Laveriationo. Sudah lama banget kita nggak update karena ada banyak kesibukan setelah merit, ada banyak kesibukan, jadi sudah lama jadi nggak update. Nah, kami ingin bercerita tentang sebelumnya. Beberapa bulan lalu si Eri sempat terkena gangguan sakit perut. Gangguan pencernaan. Nah, pada awalnya kami pikir ini ya sakit perut biasa awalnya. Lalu kami pergi, ya biasanya kalau sakit perut kan anjing suka makan daun-daunan atau rumput-rumputan supaya nanti pas pup lebih lancar gitu, perlu yang berserat gitu lah. Nah, setelah udah dikasih rumput-rumput, besoknya juga tetap masih pupnya tuh sedikit berlendir dan ada sedikit darah, sedikit aja, nggak banyak. Ada 2 hari deh seperti itu, jadi kami mulai khawatir dong, ini kenapa ini kok nggak hilang-hilang gitu. Nah, awalnya kami pikir ini sakit perut nih karena makanan, jadi kami kasih beli obat ini, namanya Drontal Plus, obat cacing. Nah, jadi kami pertamanya kasih ini, obat ini ya, dihancurin lalu dikasih air karena si Eri ini aktif banget, jadi agak susah dikasih obat gitu, jadi harus dipaksa gitu dikasih air. Kita pakai ini nih, itu pun susah payah banget dikasih. Nah, setelah udah makan obat cacing ini, tetap aja pupnya ini masih berlendir dan berair gitu, mencret gitu. Nah, mulai khawatir nih, makin khawatir nih, ini kenapa? Nah, lalu kami berencana ingin bawa ke dokter hewan. Lalu tapi dengan pertama pengen bawa langsung ke dokter hewannya, cuman Erinya ini aktif banget nih, agak susah dibawanya. Kami kan mau pergi pakai motor, cuman dia kan karena terlalu aktif jadi agak susah untuk dibonceng. Jadi kami memilih opsi yang kedua, yaitu memanggil dokter untuk visit. Nah, tapi yang kami tidak tahu adalah selama masa pandemi ini dokter juga tidak melayani visit. Jadi sehingga kami mau nggak mau harus mencari beberapa dokter hewan yang bisa konsultasi via WA. Nah, kebetulan dapat satu dokter dan dia merekomendasikan untuk membeli obat ini. Dia membeli obat Kautin, mereknya Kaulin Pepsin. Nah, dia bentuknya seperti ini. Ini ya, teman-teman bisa lihat. Obat ini nggak terlalu mahal, sangat terjangkau dan cocok banget
buat papi-papi teman-teman yang ada di rumah kalau mengalami gangguan pencernaan. Nah, hari pertama pas mau kasih, kami masih pakai ini nih, masih pakai sendok. Dari 1 sendok ini, yang termakan cuma setengah. Setengahnya itu kebanyakan terbuang karena saking kuatnya dia menolak untuk tidak minum obat. Nah, lalu disarankan di berbagai referensi menyarankan untuk membeli alat ini, Spuit. Oke, merek apa aja bebas. Ini ukuran berapa ini ya? Pokoknya di sini 6 mili aja deh, kecil. Dosis yang disarankan adalah 5 mili. Dosis yang disarankan adalah 5 mili. Jadi cara penggunaannya ini simple banget teman-teman, sangat mudah. Nah, cara penggunaannya ini cukup kita masukin obatnya ke dalam sini, terus kita tarik ini. Oke. Nah, saya akan contohkan ya. Kita buka seperti ini. Anggap aja ini obatnya ya, obatnya. Terus kita tarik sampai 5 mili, oke? Jangan sampai dosisnya lebih ya, cukup sampai 5 mili aja seperti ini, sampai di sini nih ya. Kalau kelebihan kita bisa buang sedikit. Ini baru pas 5 mili, tadi 6 mili, ini 5 mili. Nah, kalau udah seperti ini, baru dimasukin ke tepi-tepian mulut si papi. Oke, kalaupun bisa berdua, kalau misalnya anjingnya penurut, bisa langsung suntikan gitu. Suntikan di samping papinya. Kalaupun misalnya dia aktif, nggak terlalu suka minum obat, bisa 2 orang. Terus kalau mau kasih jangan dikit-dikit gini ya. Kalau bisa langsung semprot aja agak kuat gitu. Jadi semua bisa langsung masuk, nggak terbuang sia-sia gitu. Oke, sekali lagi ya. Ini obatnya dimasukin ke sini dulu. Satu botol penuh ini. Botol tabung kayak gini diisi penuh obatnya, lalu ditarik seperti ini sampai 5 mili. Oke, seperti ini. Kalau lebih kelebihan bisa dibuang dulu. Nah, ini kan masih ada kelebihan. Nah, besoknya bisa dipakai lagi nih. Kemarin si Eri dikasih obat ini 2 hari dan kami pantau terus tuh kondisinya selama 2 hari. Kan kasih makan kasih makan daging ayam, terus masih kasih juga ini dog food yang stick. Nah, setelah 2 hari minum konsumsi obat ini, hasilnya bagus banget. Pencernaannya juga udah lancar, pupnya juga udah keras, nggak ada lendir dan darah lagi. Jadi memang ini ampuh banget untuk mengatasi pencernaan papi. Oke, buat teman-teman, saya juga menyarankan obat ini buat teman-teman yang papinya punya permasalahan pada pencernaannya. Teman-teman, sekian dulu informasi untuk hari ini tentang bagaimana menangani untuk masalah pencernaan pada papi. Jadi buat teman-teman jangan boleh khawatir, tapi jangan terlalu yang parno banget ya. Kalau misalnya dalam 2 hari masih bergejala, lebih baik kami sarankan untuk langsung ke dokter hewan kepercayaan kalian, karena bisa jadi itu juga ada masalah pada ususnya, ataupun bisa usus yang luka atau apa gitu. Nah, kalian juga bisa baca-baca juga referensinya untuk tahu apa masalahnya. Kita bisa lihat di ini dulu, di pupnya atau di fesesnya. Kita bisa teliti di fesesnya itu bentuknya seperti apa, apakah itu keras atau encer, ataukah ada lendir atau ada darah. Di situ kita bisa sedikit menyimpulkan. Nah, untuk saran, jangan kasih tulang-tulang yang terlalu keras. Kalau bisa kasih dia dog food ataupun daging ayam. Oke, kalau tulang paha itu jangan, karena itu ada bisa
menyebabkan pecahan-pecahan kecil yang sehingga bisa melukai ususnya. Oke, sekian dulu video kami kali ini. Buat teman-teman, terima kasih udah nonton. Jangan lupa untuk tekan tombol like. Jangan lupa share ke teman-teman supaya teman-teman yang lain bisa tahu video ini. Semoga bermanfaat. Dan tulis komentar kalian jika ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan. Oke, sampai ketemu di lain waktu.